Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam tema sakramen pada umumnya dalam gereja Katolik. Dan kita mendengar ya sakramen permandian, sakramen krisma dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apa itu sakramen? Sebelum kita memasuki pembicaraan tentang sakramen, terlebih dahulu memahami apa itu manusia. Manusia dibentuk oleh dua hal, yaitu yang pertama roh, yang kedua badan. Kita sebagai pribadi dibentuk oleh dua hal ini, yaitu jiwa dan raga. Dengan demikian, secara singkat kita boleh katakan bahwa manusia merupakan roh yang membadan. Oleh karena itu, segala ekspresi manusia itu terjadi melalui badan. Kondisi jiwa dapat kita ketahui, dapat kita baca melalui ekspresi yang disampaikan badan. Sehingga dengan demikian, manusia sebagai makhluk simbolis, dia kaya akan simbol. Sebagai makhluk simbolis, manusia kaya akan simbol-simbol di dalam dirinya. Oleh karena sakramen-sakramen itu merupakan tanda keselamatan Allah kepada manusia, maka ritus-ritus sakramen di dalam gereja Katolik harus dilaksanakan secara penuh sehingga bisa dirasakan, bisa dimengerti, bisa ditangkap dengan indera manusia. Maksudnya adalah dalam pembaptisan, misalnya air benar-benar harus dirasakan. Harus benar-benar dirasakan dinginnya air. Dalam pengurapan minyak orang sakit, minyak harus benar-benar dirasakan. Hosti kudus dalam sakramen Ekaristi, ia harus benar-benar dirasakan. Ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut, lalu makan dan menyatu dalam tubuh kita. Air, minyak, dan lain sebagainya yang terkandung dalam proses penerimaan sakramen-sakramen oleh umat gereja Katolik itu merupakan simbol. Dalam perbuatan manusia itu kita mengalami cinta ilahi. Di dalam penerimaan sakramen-sakramen kita mengalami cinta kasih ilahi. Teman-teman sekalian, setelah kita memahami hal ini, tentunya terlebih dahulu kita menelisik lebih jauh ke dalam. Apa memang sebenarnya makna sakramen itu sendiri? Apa itu sakramen? Kata sakramen berasal dari kata Latin, yaitu sacramentum. Sacramentum berarti perbuatan kudus, suci, perbuatan rahasia, kudus, dan suci. Sakramen juga berarti peristiwa konkret duniawi yang menandai, menampakkan, dan melaksanakan atau menyampaikan keselamatan Allah. Jadi dalam hal ini, sakramen itu merupakan peristiwa konkret manusia di mana dalam dunia nyata, dalam dunia konkret kehidupan manusia, dia mengalami kasih ilahi yang menyelamatkan. Dia mengalami bagaimana Allah menyelamatkannya di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Sehingga dengan demikian kita bisa menyimpulkan apa sebenarnya sakramen itu sendiri. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sakramen atau sakramentum berarti tanda sekaligus sarana yang mengungkapkan peristiwa penyelamatan Allah kepada manusia. Jadi sakramen berarti tanda sekaligus sarana yang mengungkapkan peristiwa penyelamatan Allah kepada manusia. Dalam proses penerimaan sakramen ada 3 aspek yang harus ada di dalam proses penerimaan sakramen. Aspek-aspek itu adalah yang pertama, aspek ilahi, di mana dalam proses penerimaan sakramen Allah sungguh hadir di sana. Subjek yang menyelamatkan tadi, yaitu Allah, bahwa Allah sungguh-sungguh hadir di dalam setiap proses penerimaan sakramen. Allah sendirilah yang datang menyelamatkan manusia melalui sakramen itu sendiri. Ia sungguh hadir di dalamnya.
Itu aspek pertama, aspek ilahi. Kemudian yang kedua adalah aspek personal manusiawi. Dalam aspek personal manusiawi, aspek yang kedua ini, iman dan kesediaan dari orang yang menerima sakramen itu, pribadinya harus benar-benar memiliki iman, memiliki kepercayaan, memiliki keyakinan akan apa yang ada dalam sakramen itu sendiri. Bahwa iman dan kesediaan dari pribadi orang yang menerimanya, serta tanda yang diungkapkan orang tersebut berupa kata atau perbuatan yang dapat dirasakan, didengar, dan dialami. Jadi aspek personal manusiawi dalam hal ini, iman dan kesediaan dari pribadi yang menerima sakramen itu sendiri, serta tanda yang diungkapkan orang tersebut berupa kata atau perbuatan yang dapat dirasakan, didengar, dan dialami. Terkandung dalam aspek personal ini, pertama iman, kemudian kesediaannya. Yang berikut, iman dan kesediaannya untuk menerima sakramen itu sendiri mesti diungkapkan. Macam ungkapan kesediaan sebelum menerima sakramen permandian, atau kesediaan untuk menerima sakramen perkawinan. Sebelum sakramen itu diberikan, mesti ada ungkapan, ekspresi kesediaan. Yang ketiga, aspek sosial atau jemaat. Di sini adanya orang-orang yang hadir atau jemaat yang menyaksikan peristiwa tersebut. Ada saksi. Sakramen pernikahan ada Bapa Mama saksi. Ada orang lain. Karena memang ini menggambarkan bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita akan bertumbuh dan berkembang bersama orang lain. Penampakan wajah Allah itu di dalam diri orang lain. Jadi aspek sosial ini sangat penting. Dan dalam proses penerimaan sakramen, tidak hanya antara imam atau uskup yang menerimakan sakramen itu kepada orang itu, tetapi juga ada orang lain. Ada Bapa Mama saksi di sana, atau ada orang-orang lain yang hadir. Lebih lagi itu, ada umat yang hadir dalam proses penerimaan sakramen itu sendiri. Jadi ada tiga aspek: aspek ilahi, aspek personal manusiawi, dan aspek sosial. Masih tentang sakramen, ada berapa jumlah sakramen dalam gereja Katolik? Jadi dalam gereja Katolik kita mengenal ada 7 sakramen. Yang pertama sakramen permandian, yang kedua sakramen tobat, yang ketiga sakramen ekaristi, yang keempat sakramen krisma, yang kelima sakramen pengurah pada orang sakit atau minyak suci orang biasa sebut, atau sakramen yang ke-6 sakramen perkawinan, yang ke-7 sakramen imamat. Di dalam tradisi gereja Katolik, makna angka 7 menyatakan kepenuhan atau kesempurnaan. Kita bisa bandingkan dalam Matius bab 18 ayat 21, ada kesempurnaan di sana. Baik. Itu tentang 7 sakramen. Ada pertanyaan berikut, ya, apa itu sakramen dan apa itu sakramental? Sakramen berarti rencana keselamatan Allah yang diungkapkan dalam bentuk manusiawi. Sedangkan sakramentalia berarti tanda-tanda kudus yang hampir sama dengan sakramen. Ya, upacara yang bersifat sakramentalia terdiri dari berbagai bentuk seperti pemberkatan, ya, pemberkatan sebelum permandian, upacara pengikraran kaul, dan upacara pertunangan dan lain sebagainya. Sakramentali seperti pemberkatan rumah, pemberkatan gereja, tempat ibadat, pemberkatan gua tempat ziarah. Jadi itu bukan sakramen, itu adalah sakramentali, tanda-tanda kudus yang hampir sama dengan sakramen. Semuanya memberikan peran atau tanda di mana Allah menyelamatkan manusia di dalamnya. Jadi kita harus bisa bedakan antara sakramen dan sakramentali. Baik teman-teman, bagaimana hubungan iman dan sakramen? Hubungan antara iman dan sakramen. Iman itu amatlah perlu dalam penerimaan sakramen. Dan sebaliknya, sakramen itu mutlak perlu dalam mengembangkan iman. Sekali lagi,
iman amatlah perlu dalam penerimaan sakramen. Sebaliknya, sakramen mutlak perlu dalam mengembangkan iman. Bagaimana dengan hal ini? Bahwa sebagaimana aspek personal dalam proses penerimaan sakramen dibutuhkan iman dan kesediaan. Dan dalam hal ini, dia tidak hanya dalam ruang kosong, tetapi ada kemauan dari dalam orang yang menerima sakramen. Jadi dituntut iman. Bukan juga sebuah proses paksaan, bukan. Dibutuhkan keyakinan, dibutuhkan iman dari personal, pribadi yang menerima sakramen. Jadi iman amatlah perlu dalam penerimaan sakramen, dan sebaliknya, sakramen mutlak perlu dalam pengembangan iman. Bahwa di dalam penerimaan sakramen, di dalam pengalaman iman pribadi kita gereja Katolik, sakramen itu sangat perlu. Dan justru dalam proses penerimaan sakramen, buah-buah dari sakramen itu sendiri justru membuat kita semakin mengalami karya keselamatan Allah yang terkandung di dalam setiap sakramen itu. Ada pengalaman-pengalaman spiritualitas di sana. Ada pengalaman-pengalaman yang hidup di mana Allah menyelamatkan kita. Sekian sering juga orang bertanya, kenapa kamu gereja Katolik mendirikan sakramen, sementara Yesus sendiri tidak menciptakan sakramen? Apakah hubungan Kristus dengan ketujuh sakramen? Teman-teman sekalian, Yesus Kristus tidak mengadakan sakramen secara langsung. Dia tidak datang untuk membawa misi agama, saya menciptakan agama sendiri, tidak. Saya akan menciptakan sakramen, tidak. Saya akan membuat kelompok tertentu untuk semacam aliran atau apa begitu, tidak. Yesus datang untuk mewartakan kerajaan Allah, menghadirkan keselamatan Allah kepada manusia. Yesus Kristus tidak mengadakan sakramen secara langsung, tetapi Yesus Kristus mendirikan gereja. Di atas Hai Petrus, di atas wadas inilah, batu karang inilah, aku akan mendirikan umatku. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja. Dan gerejalah yang mengadakan sakramen berdasarkan pada diri Yesus Kristus sendiri, sabda, dan karya Yesus Kristus di dunia. Jadi, sekali lagi saya tekankan bahwa Yesus Kristus tidak mengadakan sakramen secara langsung. Tetapi Yesus Kristus mendirikan gereja, dan gerejalah yang mengadakan sakramen berdasarkan pada diri Yesus itu sendiri, sabda, dan seluruh karya Yesus Kristus di dunia. Pokok berikut lagi adalah apa yang dimasukkan dengan sakramen inisiasi. Apakah teman-teman pernah mendengar kata sakramen inisiasi? Apa itu sakramen inisiasi? Baik teman-teman sekalian, inisiasi berasal dari bahasa Latin, yaitu initium, berarti masuk atau permulaan. Apa sebenarnya inisiasi itu sendiri? Jadi inisiasi adalah proses penerimaan dan pengesahan seseorang secara sah menjadi anggota satu kelompok. Itulah disebut inisiasi. Dalam hal ini, dalam konteks inisiasi Kristen berarti seseorang diantar ke dalam himpunan gereja dan diterima secara sah, secara resmi sebagai anggota gereja. Dan sekali lagi, inisiasi Kristen berarti seseorang diantar ke dalam himpunan gereja dan diterima secara sah menjadi anggota gereja yang kudus. Yang termasuk ke dalam sakramen-sakramen inisiasi adalah sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi. Pada zaman dahulu, para katekumen tidak diperbolehkan menerima sakramen ekaristi sebelum menerima sakramen baptis dan krisma. Tahap-tahap inisiasi Kristen sejak tahun 1977, tahap-tahap inisiasi Kristen ada 4 masa. Yang pertama masa pra katekumenat, yang kedua masa katekumenat, yang ketiga masa persiapan terakhir, yang keempat masa mistagogi.
Lalu masing-masing masa itu diakhiri dengan tahap-tahapnya. Masa prakatekumenat, masa pemurnian motivasi calon. Jadi diakhiri dengan upacara tahap pertama, yaitu pelantikan menjadi katekumen atau calon baptis. Ya, dia mengikuti tahap pertama, yaitu pelantikan menjadi katekumen. Pada kesempatan ini calon baptis digali tentang apa motivasinya, mengapa dia harus dibaptis. Masa pemurnian motivasi, calon. Yang kedua, masa katekumenat, masa pengajaran dan pembinaan iman serta latihan hidup dalam jemaat, yang diakhiri dengan upacara tahap kedua, yaitu upacara pengukuhan katekumenat terpilih. Jadi tidak hanya sekedar, you mau masuk agama Katolik, mari saya baptis. Tidak, tetapi melalui tahap-tahapnya. Ya. Pertama, pemurnian motivasi terlebih dahulu. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, masa katekumenat, yaitu masa pengajaran dan pembinaan iman. Di sana selama masa katekumenat ini, seorang katekumen atau calon baptis dalam hal ini diberi kesempatan untuk mendalami hal-hal yang berkaitan dengan iman gereja Katolik. Siapa sebenarnya Yesus, siapa sebenarnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan sebagainya. Seperti apa ajaran dalam gereja Katolik, seperti apa yang menjadi inti iman gereja Katolik. Pada masa ini seorang katekumen melewati masa pengajaran, masa pembinaan. Yang ketiga, masa persiapan terakhir, yaitu masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen-sakramen inisiasi, yang diakhiri dengan tahap ketiga, upacara penerimaan sakramen inisiasi. Dan tahap yang ketiga yaitu upacara penerimaan sakramen inisiasi. Yang keempat, masa mistagogi, masa pembinaan lanjutan. Setelah seseorang menerima sakramen inisiasi, dia tidak hanya lepas begitu saja, tapi ada pembinaan lanjutan. Diperhatikan sampai dia pembinaan lanjutan, dibimbing secara terus-menerus, ada pendampingan secara terus-menerus sampai dia mandiri dalam hal iman gereja Katolik.